Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian, mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi melalui video materi ilmu falak. Pada kesempatan kali ini video saya berisi tentang bagaimana kita menyelesaikan satu perhitungan tentang hisab arah kiblat dengan metode yang pertama, yaitu metode azimut kiblat. Lembar kerja ini juga bisa saudara dapatkan di akun sister saudara sesuai dengan pertemuan materi ini. Di sini ada satu contoh soal, yaitu mencari arah kiblat tempat saudara tinggal saat ini. Untuk mendapatkan jawaban dari contoh soal di atas, langkah pertama adalah mencari koordinat lokasi tempat yang akan dihitung arah kiblatnya. Maka saya perlu mendapatkan koordinat, ya, baik lintang maupun bujur lokasi di mana saya berada, yaitu di perumahan Istana Kaliwates, Blok Bayangkara H27. Ternyata dari aplikasi yang saya gunakan, saya peroleh lintang tempat saya adalah min 8 derajat 11 menit 14,37 detik, dan bujurnya 113 derajat 39 menit 17,47 detik. Data ini saya ambil dari aplikasi Digital Falak yang hasilnya sudah saya screenshot di sini. Ya, ini lokasi saya sudah update via GPS di Blok H, ya. Ini adalah lintang, ada tanda negatif, artinya ini di lokasi selatan, lintang selatan, dan ini bujurnya. Untuk tinggi tepatnya 105 meter, namun untuk perhitungan arah kiblat tidak kita pakai, ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah koordinat ditemukan, kita bisa lanjut pada langkah selanjutnya, yaitu mengumpulkan data yang kita perlukan untuk mendapatkan perhitungan dengan metode azimut kiblat. Ada 4 data yang kita butuhkan. Yang pertama koordinat tempat, dan yang kedua adalah 12, ini adalah koordinat tempat kita, tempat saya, ya. Kemudian 34 adalah koordinat Ka'bah. Nah, di sini sudah saya tuliskan kembali data yang saya dapat dari aplikasi, baik lintang maupun bujur. Nah, jangan lupa karena ini lintang selatan, maka kita kasih tanda min di sini, ya. Untuk bujurnya sudah saya tulis kembali. Untuk lintang Ka'bah kita pakai 21 derajat 25 menit 21,17 detik. Bujur Ka'bahnya kita pakai 39 derajat 49 menit 34,56. Baik, setelah data yang kita perlukan sudah terkumpul, nah kita tulis rumus, ya, rumus praktisnya bagaimana mencari arah kiblat dengan metode azimut kiblat. Nah, di sini sudah saya tulis lagi rumus yang biasanya kita pakai. Nah, dari data yang diperoleh ternyata lintang Ka'bah sudah ada, lintang tempat juga sudah ada. Yang belum ada adalah nilai C. Nah, nilai C ini adalah selisih bujur, ya. Sebagaimana pembahasan di pertemuan selanjutnya, untuk selisih bujur ini tergantung bujur kita, ya. Baik, saya buka kembali materi yang kemarin, ya, ini. Jadi posisi saya ada di bagian yang B, ya, sehingga nanti untuk mencari nilai C itu bujur tempat dikurangi bujur Ka'bah. Nah, jadi tergantung lokasi di mana kita berada untuk menentukan nilai C tadi. Oke, ini adalah hasil yang saya peroleh
Nilai C sekian, 73 derajat, 49 menit, 42,91 detik. Nah, apabila hasil C sudah ditemukan, maka data yang sudah kita kumpulkan tadi bisa kita substitusikan atau kita masukkan ke dalam rumus-rumus yang sudah ada ya. Oke, jadi di sini saya tulis kembali rumusnya. Kemudian saya substitusikan lintang Ka'bah, saya masukkan lintang Ka'bah di sini. Lintang tempat saya juga masukkan lintang tempat saya di sini. C nilai yang sudah kita hitung tadi ya. Kemudian lintang tempat sudah saya masukkan, dan yang terakhir adalah C, nilai C. Jadi 2 kali. Nah, baru setelah itu kita hitung. Nah, untuk menghitung rumus ini kita butuh cara pejet. Nah, kalau di buku dan di materi saya untuk kalkulator yang menggunakan aplikasi Android menggunakan kalkulator 2 ya, sudah saya sertakan di sana. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah memencet shift tan, karena kita mencari arkes tan dari nilai Q ya, sehingga kita butuh shift tan. Nah, karena kita memakai aplikasi Android dan ternyata aplikasi yang kita gunakan ketika kita memencet fungsi tan, di sini akan otomatis keluar tanda kurung buka, sehingga nanti setiap fungsi perlu kita tutup ya, perlu kita tutup semuanya. Nah, setelah ini sesuai, jadi teman-teman nanti tinggal mengikuti ya. Jika di sini ada shift tan, maka tinggal pencet shift kemudian tan. Karena ini otomatis, tidak perlu dipencet lagi, cukup 1 kali saja. Kemudian tan, ini otomatis 21 derajat, klik derajat 1 kali, 25 menit, klik derajat 1 kali, 21 titik ini koma maksudnya ya, karena di kalkulator titik koma itu kita pakai titik, kemudian 17 detik begitu. Baru setelah itu kita tutup ya, jangan lupa ini ditutup. Kemudian dikali cos, nah ini otomatis muncul sendiri. Kemudian ini min ya, tanda min di sebelah tombol derajat itu ada tanda min yang kita pakai. 8 derajat 11 menit 14,37 detik. Nah, ini baru kita tutup. Seterusnya sampai nanti di akhir. Nah, di sini kita kasih kurung 2. Kenapa? Karena yang terakhir adalah pasangan dari kurung yang pertama ya. Jadi kita harus sinkron di sini ya. Baru setelah itu kita klik sama dengan. Nah, nanti hasil yang muncul biasanya berbentuk desimal, sehingga kita perlu klik tombol derajat 1 kali untuk memunculkan data atau hasil arah kiblat yang kita cari. Oke, saya perlihatkan hasil hitungan saya dengan ini, dengan kalkulator Android yang menggunakan aplikasi di HP ya. Oke. Nah, jadi kalau kita tadi menekan shift, kenapa kita memakai shift? Karena kita mencari arkes tan ya. Nah, jadi di sini di kalkulator itu arkes tan itu fungsinya akan bisa dipakai kalau kita klik tombol shift, karena di sini tombol tulisan yang berwarna kuning ya. Jadi kita klik shift dulu, nanti munculnya seperti ini. Ya, kalau misalkan di kalkulator teman-teman langsung tan ya, itu berarti belum mengaktifkan shift tan-nya. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, setelah kita dapat nilai Q, nah, nilai Q ini dihitung dari barat ke utara ya. Jadi kalau misalkan kita cari arah mata angin, utara, timur, selatan, dan barat, berarti nilai 24 itu kita hitung dari barat ke utara. Artinya dari barat sampai titik kiblatnya ya, 24 derajat. Kalau misalkan kita ingin mencari nilai UB dari utara ke barat, berartinya berlawanan arah jarum jam. Berarti tinggal kita mengurangkan 90 derajat karena itu siku, barat ke utara itu siku-siku, dikurangi dengan nilai BU tadi. Nah, maka hasilnya sekian.
terakhir, azimut kiblat. Ya, sesuai dengan definisinya, azimut kiblat itu adalah sudut yang dihitung dari utara, timur, ya, pastinya selatan ke barat juga karena sesuai dengan arah jarum jam sampai titik kiblat. Nah, sehingga kita akan menemukan hasil azimut kiblat sekitar 294 derajat 1 menit 11,95. Nah, itulah lembar kerja untuk mendapatkan hisab arah kiblat dengan metode yang pertama atau metode sudut yang sering disebut sebagai metode azimut kiblat. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat belajar dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.